Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Enda. Hari ini aku buat video baru, masih dengan hari yang sama. Karena hari ini tuh aku bikin 2 video dengan kostum yang sama juga dan di waktu yang hampir berdekatan. So, di video kali ini aku mau bikin video tentang gimana sih caranya micro teaching untuk hari pertama masuk sekolah anak TK. Jadi kalau misalnya guru itu setiap sebelum tahun ajaran baru pasti kan sibuk dengan dekorasi kelas ya atau administrasi di tahun ajaran baru gitu. Dan selain itu kita juga sibuk untuk mempersiapkan pertemuan pertama kita dengan anak didik kita. Kira-kira kalau misalnya ketemu sama anak-anak harus ngapain sih gitu. MPLS hari pertama tuh harus apa aja sih gitu. Kan dari kita biasanya ada yang bingung gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya di TK itu pada hari pertama masuk sekolah itu adalah hari pengenalan. Pengenalannya itu ke siapa sih? Ke gurunya dulu, ke diri dia, dan ke teman-teman dia, dan ke ruangan-ruangan yang ada di sekolah gitu. Contohnya ya, misalnya ketika aku menjadi guru, aku mengenalkan diri aku. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bu Guru, Bu Enda. Jadi kalau anak-anak nanti ketemu nih sama Bu Guru di jalan atau di mana, di luar, di warung, kalau lihat Bu Guru nanti panggilnya siapa? Bu Enda. Kayak gitu. Terus aku juga nyebutin alamat aku, Bu Guru rumahnya di Tajur. Kalau misalnya Bu Guru pulang, itu Bu Guru pakai angkot dan naik ojek. Gitu, biasanya aku kayak gitu. Terus habis itu baru aku kasih kesempatan kepada guru lain untuk memperkenalkan diri, gitu kan karena aku ngajar berdua sama partner ngajar aku. Terus setelah itu kita menyuruh anak-anak untuk memperkenalkan diri mereka, misalnya menyuruh maju satu-satu gitu ya. Terus ditanya, halo sayang, namanya siapa? Umur kamu berapa? Kamu hobinya apa? Terus habis itu nanya cita-cita, kamu cita-citanya kalau sudah besar mau jadi apa? Kayak gitu. Terus bergilir gitu kan, karena murid kan dalam sekelas bisa banyak ya, yang TK itu maksimalnya tuh 22 anak gitu, dan itu bergilir kan itu lama ya. Nah setelah itu biasanya aku isi kegiatan dengan nyanyi-nyanyi gitu. Tapi lagunya itu lagu-lagu yang memang anak tahu, bukan lagu tema dulu ya. Memang kan pas pertama itu temanya diri sendiri, dan tema diri sendiri itu punya lagu yang banyak kayak aku, diriku sendiri, kamu, dirimu sendiri. Tapi itu kan anak-anak belum hafal kan. Jadi pas hari pertama itu aku nyanyi lagu-lagu yang familiar aja, kayak nyanyi lagu bangun tidur karena anak-anak pasti tahu gitu kan. Terus lagu nama-nama hari kayak Senin, Selasa gitu. Terus lagu balonku, satu-satu aku sayang ibu. Terus di sini senang, di sana senang. Terus lagu kalau kau suka hati tepuk tangan. Jadi kan itu kayak ada icebreakernya ya. Dan biasanya aku juga nambahin tepuk kayak tepuk khas TK aku sendiri, tepuk semangat 1, 2, 3, tepuk gembira, tepuk badut, tepuk polisi. Pokoknya icebreaker yang itu tuh singkat dan itu tuh membuat anak-anak bersemangat itu aku terapin di hari pertama gitu. Setelah itu baru aku mengenalkan tentang ruangan-ruangan. Ini ruangan kelas A, yang sebelah ruangan kelas B. Terus di setiap kelas itu ada kamar mandinya. Kalau misalnya mau pipis gitu harus bilang ke Bu Guru dan bisa ke kamar mandi gitu. Terus kalau sebelum istirahat itu harus cuci tangan dulu, berdoa baru boleh makan dan main gitu. Terus di luar ada mainannya, terus nanti di belakang ada masjid. Jadi benar-benar kayak pengenalan lingkungan sekolah gitu loh, kayak intern dan outdoor, tapi outdoornya cuma sedikit aja gitu. Jadi kalau untuk hari pertama nggak usah dipakai bingung juga sih, karena itu adalah hari untuk mengenal anak-anak gitu. Jadi nggak ada kayak kegiatan langsung menulis, megang pensil, itu nggak di hari pertama. Kalau dulu mungkin aku sempat menerapkan langsung kayak menulis gitu ya, tapi ternyata itu salah. Karena bukan salah juga sih, maksudnya kayak kurang tepat gitu. Karena anak-anak itu sebelum disuruh menulis itu harus diajarin menulisnya dulu gitu, kayak merobek dulu atau menjahit dulu pakai tali kur gitu ya, atau misalnya meremas-remas tangan dulu atau main play-doh. Itu harusnya kayak gitu-gitu dulu, atau menulis di udara gitu. Jadi jangan sampai langsung dikasih pensil langsung nebelin kayak gitu tuh, nanti gitu ada saatnya. Untuk hari pertama gitu sih, dan aku juga nambahin kalau untuk di hari pertama itu supaya anak-anak excited terhadap benda-benda yang mereka bawa ke sekolah, aku bisa nyuruh anak-anak untuk mengeluarkan semua benda-benda yang ada di dalam tas mereka. Kan hari ini anak-anak bawa tas ya ke sekolah, coba Bu Guru pengen tahu ada apa aja sih di dalam isi tasnya, coba keluarin sekarang. Ayo,
keluarkan semua yang ada di dalam tas. Nah, nanti kan anak kayak sibuk buka sleting, aku bawa ini buru, bawa ini. Nah, saat itulah aku langsung mengambil salah satu benda, misalnya punya anak didik, Bu Guru pinjam dulu ya, untuk dikenalkan kepada anak-anak. Misalnya aku ambil buku, anak-anak tahu nggak ini namanya apa? Ya. Anak tahu nggak ini namanya apa? Buku Bu Guru. Terus aku bukakan lembaran-lembarannya. Betul, ini buku. Siapa yang tahu kalau buku gunanya untuk apa ya? Untuk menulis Bu Guru, untuk belajar Bu Guru. Iya, betul. Nah, setelah dari buku, baru nanti berlanjut ke benda lain. Misalnya kayak pensil, menghapus, mengserut, penggaris, tempat pensil, tas, ikro. Itu semuanya sampai aku sebutin. Karena menurut aku, selain pengenalan kepada lingkungan sekolah, anak-anak juga harus kenal terhadap alat-alat sekolah yang mereka bawa di dalam tas mereka. Dan juga kan biar excited ya, maksudnya mereka udah dari rumah nenteng tas bawa isinya gitu, tapi di sekolah nggak dipakai. Itu kan daripada kecewa anaknya, lebih baik dikeluarin sebagai apa ya, dalam rangka pengenalan gitu. Jadi kalau untuk aku, micro teaching di hari pertama itu seperti itu, dibuat enjoy, dibuat mudah gitu, baru nanti hari keduanya kita bisa merencanakan kegiatan yang lain, misalnya kegiatan senam pagi gitu, karena kalau misalnya senam tuh kan seger, terus ada lagunya, terus anak-anak kayak lebih bersemangat gitu. Terus kegiatan yang tadi merobek itu bisa di hari keduanya juga, nanti di hari ketiganya itu bisa mewarnai gitu, walaupun mungkin anak-anak masih kayak agak gimana pegang krayon atau pensil warnanya ya, cuman sebelum mewarnai itu pasti ada kegiatan menulis di udara dulu, diajarin cara megang pensil, misalnya tangannya bentuknya pistol dulu, pensilnya masukin, yang jadi tengah menopang yang pensil satunya, jadi kayak gini gitu. Ya, kalau untuk kelas A memang harus dipegang dulu sih. Kalau untuk kelas B, kalau misalnya ada yang udah terbiasa nulis sendiri, ya udah dilepas aja gitu. So, itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!